Ya kan berarti Di sana. baru menata, Pak. Oh, udah mulai bagus. Ayo, datanya dari mana? Nah ini, Nah ini, ayo. Eh, G, kurang sebelum data, saya Pak. kan, terima kasih G itu. Tadi pertanyaan menarik sebenarnya menggelitik itu dari Bu eh, Indah ya, Bu Indah Nursanti tadi. Kenapa kok India itu bisa menjadi seperti itu gitu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa dilihat nggak, ya polanya India itu meniru siapa? Bukan saya dari Cina ya, terus saya ngomong saya lulusan Cina terus polanya memang dari Cina, enggak. India itu meniru dari Cina, Cina meniru dari Amerika. Polanya sama. Mereka akan menguasai teknologi, teknologinya dulu. Sekarang Ibu gini deh, Ibu Bapak, CEO-nya Google siapa sih? Keturunan mana? Dia. India, Pak, Wah, Ya, India. Ya. India. ada keturunan kita. Sekarang CEO teknologi bisnis itu kalau enggak bukan keturunan India, keturunan Cina. Ya kan? Nah, itu kenapa? Karena mereka secara akademik, mereka memang ya di sana kompetisinya itu sangat ketat gitu. India itu kompetisinya sangat ketat sekali. Walaupun dia, kalau ekonominya ya, kalau ibu ke India ya keamanan sangat jelek dan lain sebagainya. Beda sama di Cina. Cina keamanannya bagus, cuman secara apa namanya yang lain mungkin ada yang kurang. Eh, Kenapa kok dia kok bisa 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 bagus gitu ya? Tapi bisa bagus itu kan yang memang secara komplementari atau secara manusianya SDM-nya itu dia sudah punya persiapan untuk apa ya, untuk disiapkan lah untuk berkompetisi di bidang tertentu. Nah, terutama di manufaktur dan teknologi, India itu punya kebijakan pemerintahnya. Jadi mereka akan nge-push ke pengembangan teknologi manufacturing, teknologi sama militer, komunikasi. Nah, sekarang kalau ibu-ibu lihat, ibu bapak lihat, sekarang satelit hampir semuanya ya semua itu dari India atau dari Cina. Nah, mereka konsep dari pemerintahnya jelas bahwa pendidikan kejuruan mereka itu mensupport terkait manufacturing dan teknologi. Udah fokus di dua itu. Nah, di kita belum ada seperti itu. Di kita kan pokoknya BMW lah ya. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Bekerjanya di mana, terus habis itu bekerjanya di mana, ya sesuai dengan bidang. Kita nggak kayak gitu. Cina nggak kayak gitu. India nggak kayak gitu. Jawa Timur misalnya. Ini ngomongin Jawa Timur, dia kalau Pasuruan itu berarti adalah pengolahan eh, susu, pengolahan buah, pengolahan makanan. Jadi SMK industri entrepreneur yang ada di sana harus itu. Selain itu tidak boleh berada di situ SMK-nya. Jadi udah disiapin, guru-gurunya pun juga sama, industrinya juga sama. Kalau di kita kan enggak. Wah, SMK 1A, TKJ-nya banter nih muridnya, yang B buka TKJ, yang C buka TKJ, yang D buka TKJ. Habis itu nggak ada lagi. Lulusannya mau diserap siapa? Nah, TKJ yang nggak ada. Itu gitu. Itu yang bisa saya jawab sedikit aja. Tapi nanti jawabannya yang agak panjang kita akan pakai data. Sekarang, kenapa kok Bapak Ibu saya tanya dulu? Ibu punya menurut saya ini, menurut saya ini, menurut Bapak ini, menurut jawabannya dari Bapak Ibu itu semua adalah menurut saya, menurut ini, uh, apa namanya, menurut menurut ini, menurut, tapi kebanyakan adalah data-data non data-data primer atau data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi datanya itu adalah data-data di mana Bapak Ibu berdasarkan subjektif yang diunggulkan.
Jadi menurut saya nggak gitu. Jadi misalnya nih, kenapa kok saya bilang Myanmar tadi? Myanmar, oke, Myanmar dia ada, menurut bapak atau ibu, dia jelek. Pertama, oke, kekerasan di sana, kekerasan terhadap atau apa gender, untuk kesamaan gender di sana kurang. Ini menurut data dari UNESCO tahun sekian, mereka hanya mengizinkan siswa laki-laki misalnya yang untuk masuk ke pendidikan kejuruan. Sedangkan pendidikan itu juga cuma bisa untuk laki-laki, yang perempuan tidak bisa. Hanya sekian persen. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi data GDP-nya dia seperti ini, serapannya gimana? Itu menurut siapa? Terus yang ketiga, dia ngomongin keamanan. Kalau Bapak Ibu ke Myanmar sekarang, kita ke Myanmar aman-aman aja. Iya kan? Sama, kan itu kan politik juga. Kan kita menurut siapa dulu. Nah, setelah menurut 3 data ini, dibandingkan dengan negara yang terbaik menurut saya, ini masih lebih jelek. Karena berdasarkan 3 data ini. Tapi kan datanya jelas. Kalau Bapak tadi dan Ibu, datanya menurut saya. Iya kan? Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, secara tidak sadar hari ini, kemarin, itu saya ingin melihat Bapak Ibu kalau mencari keputusan itu berdasarkan apa? Subjektifkah yang didulukan, baru data pendukung, atau data pendukung Bapak Ibu kumpulkan dulu, diakumulasikan secara subjektif, tapi tetap terarah sebagai data. Itu beda ya? Kan kita mau comparing nih Bapak Ibu. Kalau compare, nggak ada data, itu namanya gibah. Daripada kita untuk neraka, mending kan kita jelas. Jadi kalau mau gibah, itu nggak ada datanya. Tapi kalau comparing, ini Bapak Ibu salah. Loh, data saya ada kok. Berarti datanya yang salah. Ya kita istilahnya gitu. Cari pembenaran. Kayak gitu. Nah, apakah itu sudah Bapak Ibu lakukan? Belum. Walaupun Bapak Ibu tadi sudah bilang saya mencari yang terbaik. Yakin saya terbaik. Terbaik versi Bapak Ibu pakai datanya mana? Google Ayo, Scholar Pak Aris di jurnal Coba. nggak bisa Pak ya? Google Scholar loh, boleh. Jurnal. Loh, kalau jurnal boleh. Google Scholar, tapi itu menurut siapa? Itu dari aspek apa? Ayo, sekarang jangan bilang Google Scholar nih ya. Nah, bisa nggak dibukain datanya? Data mana yang ambil? Misalkan Nah, ini Pak Aris, mm, ini mm, artificial intelligence kalau saya baca di mana? Di Google saya cari dulu mm, vokasi yang terbaik itu Switzerland. mm, Setelah itu saya cari salah satunya buka di Google Scholar seperti ini. Bahasa mm. Inggris, tapi tidak tahu artinya Pak. Bahaya ini saya. Nah, ini gini Pak, Nah, ini. jangan nggak bisa ngomong Google Scholar, tapi itu Oh gitu. berdasarkan miliknya penelitian yang dikemukakan oleh Sovert tahun 2024. Dia ngomongin tentang apa itu? Artificial Intelligence. Intelligence. Jadi dia ngomongin AI di dalam TVET. Jadi dia nggak ngomongin terbaik loh Pak itu. Iya. Kalau jenengan tulis ke bawah, coba. Dia itu ngomongin, kalau dia ngomongin di keywordnya, itu dia ngomong hanya AI, teknologi ini dipakai atau enggak. Terus terbaiknya di mana? Penggunaan AI-nya. Iya. Ya di VIT-nya itu penggunaan AI-nya di model pembelajarannya tadi itu. Mana datanya? Yang menunjukkan itu. Iya. Nah, mana Pak? Ayo, mana datanya? Ayo. Kalau jenengan bilang penggunaan AI, mana ya penggunaan AI yang mengatakan bahwa penggunaan AI itu berjalan baik di TVET-nya Swiss? Di situ
Ada tulisannya gini, Pak. Di VET, leaders play a crucial role in shaping the future education training by guiding strategic decision and policy direction. Without VIT VET leaders, effort to integrate AI into VET risk facing significant barriers to wider uptake. Ini adalah leadership-nya menggunakan AI untuk strategic manajemennya. Benar nggak? Kalau saya memahami. VIT leader. Di paragraf kedua, di kalimat kedua, Pak. Vocational aduh. education and training play a crucial role in shaping the future of education and training by guiding strategic decision and policy decision. Ya kan? Nah, direction. Without VET leaders, effort to integrate AI into VET risk facing significant barriers to wider uptake. Kalimat selanjutnya, research that focus on harness AI capabilities to innovate VET system and the leadership required are rare. Therefore, the aim of this study assess the VET leaders' acceptance of AI. Jadi, dia penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Terus keunggulannya mana, Pak? Ya itu mungkin di jurnal yang lain, Pak Haris. Pendukung yang lain. Karena saya buka jurnal-jurnal yang lain itu untuk Switzerland ini, dia menggunakan metode vokasinya itu 6 bulan di perusahaan, setelah itu nanti sisanya kalau 1 tahun 6 bulan lagi di sekolah, nanti masuk lagi ke perusahaan, setelah itu masuk lagi ke sekolah dan seterusnya sampai selesai dia langsung bekerja. Iya, berarti kan bukan AI, Pak. Apa mungkin itu salah satunya, Pak Ari ya? Salah satunya pendukung di model pembelajaran tadi itu bahwa sistem AI di sini sangat bagus untuk VIT-nya. Atau VIT-nya yang mendukung sistem AI-nya, kebalik. Enggak sih, Pak. Itu enggak ada dua-duanya di situ. Gitu. AI di situ untuk manajemennya. Oke. Enggak? Betul. Enggak ada hubungannya sama pembelajaran. Belum ada. Di jurnal itu ya. Mungkin saya belum baca semuanya ya. Itu sih, Pak. Jadi siap. Data yang mana yang... Jadi misalnya kayak gini. Kalau Bapak kita tuh harus siap, Bapak Ibu, nanti kalau kita ngomongin terbaik sama terburuk, kita harus siap debat. Datanya mana, Pak? Nah, pada saat yang sama, terus tadi nanti kita debatin kayak gini, Bapak nggak bisa nunjukin? Kan susah. Nah, inilah fungsinya comparative education. Jadi, di mana Bapak Ibu mengambil sarinya, mengambil bagusnya, mengambil jeleknya, supaya bisa memformulasi yang bagus, yang baru. Oke. Pak. Terima kasih Pak Heri. That's a good job. Yes. Thank you. Kerja yang bagus ya Pak Heri. Sudah berani menunjukkan bahwa oh ini datanya kayak gini. Jadi this a good. Nah seperti itu sih Bapak Ibu. Bahwa oke. Kita kalau ngomong ada datanya. Data yang mana nih yang mau tak siapin? Saya ngomong terbagus. Saya ngomong terjelek. Sekarang saya tanya ke Bu Leni deh. Bu Leni, ngapunten. Iya, Bapak. Ngapunten. Saya mau tanya sedikit. Bu Leni sudah menikah? Sudah. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya satu. Dulu, sebelum memilih suaminya, Ibu membandingkan dengan berapa banyak dan yang Ibu cari datanya apa aja? Membandingkan dengan berapa banyak ya, Pak? Banyak kayaknya. 2, 3 gitu. Sebelum memilih, ya lebih dari 1 kan pasti. Iya, pastinya lebih dari 1, Pak. Wah, terus yang membuat Ibu, ini nggak usah ngomongin, maksudnya ini just for fun, ya nggak usah serius-serius banget ya. Iya. Yang memilih waktu itu kan, yang menjadi keunggulan masing-masing calon ini apa? Misalnya si A dan si B.
Kita nggak ngomong suaminya ibu si A atau si B ya, tapi si A itu apa, keunggulannya si B itu apa. Iya. Kalau yang dari si A ya Pak misalkan, Ah, itu dari segi lebih ke intelektualnya cerdas. ah, Gitu. ah. Tapi mungkin dari aspek yang lain tidak semenonjol dengan yang intelektualnya tadi. Nah, kalau si B keunggulannya, Mungkin ganteng begitu ya Pak. boleh. Nah, terus yang ke kekurangannya apa? Si A. Kekurangan yang si B atau Si yang A. si A? Ya, Oh, yang dua-dua. si Kalau yang si A mungkin karena intelektualnya tinggi, mungkin lebih ke istilahnya individual. Apa ya Oke. Bu? Ya, Terus yang si B, si B itu kalau dari segi penampilan oke, tapi mungkin dari segi intelektualnya tidak bisa mengimbangi. Jadi istilahnya hanya dari casingnya aja gitu Pak. oke. Data itu ibu dapat dari mana? Dari subjektif saya sendiri. Apa? Nggak tanya ke teman-temannya dia, nggak tanya ke teman-temannya ibu. Hmm, ya ada beberapa mungkin nanti kayak survei minta pendapat gitu loh Pak. Ya. Berarti kan ada data pendukungnya toh untuk Iya. memutuskan. Sehingga ibu memilih C akhirnya, bukan dua-duanya gitu ya. Yang lain. Nah iya, terima kasih Bu Leni. Ya, sama-sama Bapak. Jadi comparing itu juga sama. Pada saat Bapak dan Ibu memilih A dan memilih B, itu datanya dapatnya dari mana? Data pendukungnya itu dapatnya dari mana? Nggak bisa Bapak Ibu menggunakan, oh this is from Google Scholar, tidak. Oh this is from Wikipedia, coret. Wikipedia itu siapapun bisa membuat data. The first fake information ya itu dari Wikipedia, karena orang-orang bisa mengedit Wikipedia toh. Nah, jadi jangan dari situ. Dapatnya dari mana? Dari jurnal, dari report, dari yang lain. Jadi yang terpercaya. Oke? Ada pertanyaan? Udah nggak usah lama-lama. Ini kalau nanti 15 menit lagi, Bapak Ibu mulai ngantuk, angop pun. Yang penting sekarang, sebelum Bu Dina bertanya, nah, nanti saya akan buatkan Google Drive, saya masukkan di link. Kan minggu depan waktunya checkpoint nih, Bapak Ibu. Nah, checkpoint itu nanti Bapak Ibu melihat nih the worst, the best negara itu negara mana, keunggulannya apa, kekurangannya apa. The worst menurut Ibu, yang terburuk menurut Bapak Ibu itu negara mana, tapi keunggulannya apa dan kekurangannya pasti lebih banyak. Tapi disertai sumbernya dari mana, referensinya dari mana, referensi itu ngomong apa. Oke. Kita ngomong comparing dulu. Ini kita cara mencari dulu. Baru nanti setelah itu kita akan ngomongin topiknya seperti apa dan lain sebagainya. Baik. Wah, ini yang tanya sudah 3 ini, tapi Bu Nina dulu 4 deh. Monggo Bu Nina. Iya, baik Pak, terima kasih. Begini Mbak, ini kan nanti seperti yang jenengan utarakan tadi bahwa ini ini tuh sebagai awal untuk mendukung kita atau membantu kita mencari istilahnya masuk ke yang sebenarnya gitu Pak ya. Oke. Nanti nantinya kan hasil akhirnya itu ke tugas akhir kita gitu Pak ya. Benar. Betul ya. Benar. Mungkin saya bisa sedikit masuk gitu Pak. Nah, terkait dengan nantinya Pak ya. Misalnya sudah ini ada tugas dari Bapak ini nanti. Nah, gini. Kita itu berangkatnya itu dari mana gitu Pak ya. Kita punya topik misalkan. Misalkan ini ke reality Pak ya, di sekolah. Ya. Misalkan kita sudah punya istilahnya gambaran. Nanti saya akan mengangkat tentang topik tentang misalkan
tentang kesulitan, misalkan ini Pak ya, kesulitan siswa untuk mencari pekerjaan itu setelah Oke, lulusnya oke. itu. Nah, ini nanti saya nanti akan membentuk seperti apa gitu, pembungkusnya dengan cara seperti apa, mencari data-datanya, kemudian mau berangkat dari mana, sedangkan kita tadi diberikan apa itu wejangan oleh Profesor Edi bahwa harus banyak-banyak membaca seperti itu. Nah, Oh ya, banyak mungkin banget. ya Pak betul. Nah, tapi mungkin dari Bapak Aris gitu, mungkin ada jalan pintas atau apa ya, Pak, tips dan trik. tips and triknya gitu. Bagaimana Pak? Kita mau dari mana gitu Pak untuk apa ya? Seperti yang jenengan utarakan tadi bahwa statement harus ada datanya. Gitu. Sebelum kita ngomong itu tunjukkan datanya. Nah ini kita berangkat dari mana gitu Pak? Yes, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Nina. Sebenarnya Ibu udah enak banget. Udah tahu nih mau ngomongin apa. Berarti tentang acceptance rate atau work rate atau dia work graduate rate. Jadi adalah apa ya, kelulusan di negara-negara yang lain itu berapa persen sih kelulusannya dan berapa sih yang diterima kerja. Nah, Ibu tinggal lihat yang paling rendah mana, yang paling tinggi mana, terus habis itu nanti dibandingkan sama Indonesia. Baru nanti Ibu lihat, oh sistem trainingnya dia gimana, sistem pencari kerjaannya gimana di negara-negara tersebut. Gitu, Bu. Iya Pak, baik Pak. Sudah. Ya, sudah Pak, cukup. Makasih. Kan gitu. Jadi Tapi tetap comparison Pak ya, tetap kita cari perbandingannya. Iya kan kita ngomonginnya, Ibu udah malah enak, Ibu udah punya topik yang mau Ibu angkat. Lebih nggak gambiar lagi gitu, nggak negara whole negara, tapi sudah spesifik tentang acceptance rate-nya atau work rate-nya, berapa sih graduate rate-nya. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih. Sekarang ke Pak Mundir dulu. Ya, terima kasih Pak Aris. Oke. Ini kembali tadi yang India tadi. Ini saya mau ya angkat untuk comparison-nya dengan Indonesia. Apakah bisa Pak Aris? Misalkan apa namanya itu layanan IT global dan bakat programmer. Apa bisa dikomparasi dengan Indonesia? Dari segi apanya, Pak? Dari segi IT-nya, pendidikan IT. Enggak, maksudnya gini. Tadi kan tentang IT global. IT global itu kayak gimana sih, Pak? IT global itu dari perkembangan di India untuk IT itu sangat pesat. Seperti itu, misalkan dari mata pelajaran pemrograman misalkan, kita mungkin kalah jauh dengan India. Seperti itu mungkin. Data yang mungkin Bapak mau cari apa? Data IT-nya, Pak. Untuk data IT komparasi ya. Yang pemrograman, programmernya. Berarti jumlah programmer gitu. Iya, pemrogramannya itu. Bakat jumlah pemrogramannya. Sebentar, pemrograman itu beda loh, Pak. Dan bakat pemrograman itu beda. Iya, kalau pemrograman mata pelajaran, iya. Yang mau Bapak lihat yang mana? Programmernya. Programmer berarti jumlah programmer. Iya, jumlah programmernya. Apakah dengan jumlah programmer, rasio jumlah programmer di suatu negara itu menunjukkan bahwa itu bagus apa enggak? Kan bisa juga mempengaruhi daripada perkembangan pendidikan, Pak. Kata di suatu siapa? Negara. Kata siapa? Jurnal. Jurnalnya siapa? Waduh, nggak tahu, Pak. Nggak ada, Pak. Kita bilang jurnal, nggak bisa. Oh iya. Jadi kalau Bapak bilang jurnal mana? Yang mengatakan itu ada tulisannya. Jadi misalnya Bapak tinggal bilang tentang teknologi IT terhadap
jumlah manajemen SMK-nya, terus habis itu kurikulumnya mereka itu tentang apa saja untuk Iya, iya. menyiapkan programmer, nah itu beda cerita. Oh, iya, iya. Bapak nanti akan membedah nih kurikulumnya SMK gitu di Indonesia, India sama mana gitu. Nah, nih CPL-nya kayak gini, capaiannya mereka itu kayak gini. Capaian lulusannya itu seperti ini. CPMK-nya itu di kelas 10 ini kayak gini, metodenya kayak gini. Nah, itu beda cerita. Iya kan? Iya, iya, Dan benar. Ya. nggih, sampun Ya, Pak iya, Mundir. Pak. Ya, sampun. Terima kasih. Baik. Terima Terima sama-sama. kasih, Pak Aris ya. Ibu Sheila. Baik, Yang Pak, ada. terima kasih atas waktunya. Nggih. Terima kasih juga sudah menyinari malam ini dengan matahari yang penuh ceria dan Oh iya, Pak, ini ah, ini Pak, saya mau bertanya. Yang tugasnya Bapak kan mencari the worst atau the best negara di bukan bidang atau ya, vokasi. dan lo ya. Dan lo Oh ya. ya, dan Pak. Ya saya kemarin nangkepnya atau jadi saya carinya cuman yang the worst saja. Ini Eh, di bidang vokasi, apa boleh kita menspesifikasinya lebih spesifik lagi, misalnya dalam bidang vokasi di teknologi visual gitu Pak, karena kami kan dari bidang DKV seperti itu. Ya boleh, Kemudian, boleh oh tak ya jawab. memang, Boleh. oh ya, Kemudian kemudian Pak, nah data jurnal yang saya cari itu belum ada yang menyatakan bahwa ini saya mencarinya, yang pertama datanya itu terinspirasi dari YouTube Pak sebenarnya. Jadi saya ambil dari negara termiskin gitu. Nah, di data itu saya cari-cari itu menyebutkannya negara termiskin dan paling lemah dalam teknologi seperti itu. Tapi belum ada yang menyebutkan lemah di teknologi visual. Nah, itu apakah dari data-data tersebut itu bisa kami simpulkan bahwa negara ini lemah di dalam teknologi visual? Maksudnya itu di teknologi saja itu lemah, apalagi di teknologi visual seperti itu, Pak. belum tentu, Bu. Belum bisa. Saya nggak bisa. Belum bisa. Nggak Jadi bisa. datanya ini, Belum kalau bisa. misalnya Terus saya, datanya ini kan hanya ada di dataindonesia.id, terus jurnal-jurnal yang lain, terus ada di sangat World Tourist Country. Nah, itu dinyatakan termiskin di dunia seperti itu, Pak. Belum bisa disimpulkan. Oh ya. belum. Jadi kalau jenengan misalnya kayak gini deh, Bu. Industri apakah eh, tentang DKV ya gitu misalnya, apakah industri game dan atau industri eh, paling gampang industri game, kalau game itu game developer, apakah industri Animasi sosial misalnya, Pak. gitu, atau industri di bidang apa ya, online marketing itu mempengaruhi keterserapan mereka nggak? Kata mahasiswa lulusan DKV ada nggak di setiap negara? Itu Ya. kan beda. Itu kan topiknya udah to the point, langsung ke tempatnya Ibu, kayak tadi liriknya Bu Nina ya kalau nggak salah. Jadi udah langsung tuh. Ya jenengan Ya. dikorelasikan dengan desain DKV boleh, tapi apakah misalnya keterserapan berapa banyak sih yang nganggur gitu, kayak tadi kan Bu Nina kan kita ngomong siswa DKV yang nganggur yang lulus itu rate-nya berapa? Kenapa kok seperti itu? Di negara lain seperti apa? Di negara kita gimana? Ya. Artinya data yang kita cari itu harus sudah tertuju ke topiknya langsung, Pak ya. Belum yang menunjang-menunjang gitu belum cukup. Iya, ya, ya kalau kayak gitu kan akhirnya tadi kayak kasusnya, Menurut saya gitu. ya kasusnya Bu Leni. Nah, kayak kasusnya Bu Leni tadi memilih si A, si B. Nah, tapi misalnya si A non sewu, si A tadi pinter, si B itu ganteng. Tapi data yang Ibu cari adalah apakah si A dan si B ini bisa berenang. Ya. Nah, kayak gitu akhirnya. Relate nggak? Ya. Kan itu aja Baik, sih, Pak. Bu. Oke. Ya. Straight to the point. Yes. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kok tadi Bu siapa tadi sudah menurunkan
Angkat tangannya. Jadi apakah nggak jadi tanya Bu Wulan? Takut. Nggih, Pak. Nggih. Sebenarnya ini tadi juga masih bingung nggih. Jadi mungkin sama sih dengan teman-teman yang lain yang tadi awalnya kan mungkin kita juga mikirnya di awal itu memilih negara terbaik atau terburuk. Jadi pilih salah satu gitu. Ternyata yang tadi ya fokusnya saya kemarin ya memang mencari negara yang terbaik gitu wes. Jadi tidak ada referensi untuk mencari negara terburuk itu mana dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk hasil nanti tugasnya ini Pak, ini nanti berupa makalah atau KIC atau bagaimana Pak untuk apa namanya? Oh, saya kalau Ibu seperti itu langsung tak jawab, Bu. Supaya Nah, Ibu panas dingin, Bapak Ibu semua panas dingin nggak jurnal. Ayo. jurnal ya Allah. Nah, itu ayo ayo supaya Bapak Ibu nggak bisa tidur. Ini berarti nanti kalau tanya kenapa kok jurnal, salahkan Bu Wulan. Lupa. Loh, Bu, tarik pesan, Bu. Tarik pesan. Jurnal Siltan 6, Pak ya. Tarik lagi, Bu. Tarik lagi. gimana? Di itu ya, detail. Nggak. Diandu, Bu. Jadi kalau Ibu mengikuti aja, itu insya Allah nanti jurnal pun juga jadi. Mau jurnal, artikel. Sebenarnya bukan pilihan ya. Nanti kita akan mengerucutkan itu di minggu ke-8, checkpoint ke-9. Itu nanti Bapak Ibu akan tahu di mana. Jadi ya antara itu tadi, pilihannya ya yang Ibu Bu Wulan tadi sebutkan tadi. Antara artikel ilmiah, jurnal, atau makalah. Tapi kalau menurut saya, kenapa Ibu Bapak nggak nulis jurnal aja? Kalau artikel, setelah Ibu kumpulkan pakai AI, selesai, beres. Tapi nggak bisa Ibu gunakan secara untuk BKD-nya Bapak Ibu, nggak bisa Ibu jabatan fungsional, atau naik jabatan. Tapi kalau Ibu masukin ke jurnal, saya kan nggak minta Scopus. No. Saya cuma minta Bapak Ibu nulis no jurnal. Nanti di jurnal di mana. Kan saya nggak minta dalam bentuk bahasa Inggris, enggak juga. Kalau mau nulis dalam bahasa Inggris ya monggo, dalam bahasa Mandarin oke gitu. Nggak ada masalah. Gitu ya, Bu. Jadi ini terima kasih. bukan buat saya. Kalau jurnal, insya Allah, ya nanti kita pelan-pelan aja. Supaya Bapak Ibu shock dulu. Jurnal ya. Oh. Dan ingat ya Bapak Ibu, tidak perlu memasukkan nama saya kalau Bapak Ibu tidak pengen. Jadi tidak harus. Nanti di jurnal atau di makalah di saya. Yang justru Bapak Ibu harus masukkan itu adalah nama sekelas dari Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti Bu Wulan sama Bu Riri sama Bu Rifka. Terus nanti Bu Rifka, nanti ada namanya Pak Ikhwani, ada Bu Nina, Bu Riri. Pokoknya nanti semuanya ada 3. Nanti Bapak Ibu punya 3 jurnal. 1 penulis utama, 2 adalah penulis kedua atau ketiga. Wah, BKD ini Bapak Ibu selesai, Bu. Naik pangkat cepat. Iya kan? Tapi bukan kelompokan ya Pak ya, tetap Oh individu. tidak, mohon maaf. Saya tidak kelompokan. Mohon maaf. Jadi silakan Bapak Ibu bekerja secara individual. Tapi dikumpulkannya individual. Tapi kalau bekerjanya kelompokan boleh. Tapi ngumpulkannya sendiri-sendiri. Contohan boleh kok. Kalau lolos dari saya. Nih, sampun. Apalagi? Setelah ini kita akhiri. Karena baterai saya tinggal di bawah 10%. Dan baterainya Pak Taufik juga sudah mulai ini. Sudah mulai. Dan soalnya headsetnya Pak Dhani sudah mau diambil sama si kecil. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Iya Pak, ini Iya, Pak. dikumpulkan kapan Pak? Loh, ada checkpointnya Bu. Oh, checkpoint itu Pak. Iya Pak, iya Pak. Checkpoint kan nanti. Pokoknya nanti itu di minggu terakhir Bapak Ibu itu sudah submit sendiri, sudah. Di minggu ke-15 itu sudah submit. Sudah beres, Bu.
Ayo. Beres kata Pak Aris loh. Oh, Bukan oh. kata kita. Ayo Bu Lailatul. Tambah terakhir. Pak, mau konfirmasi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini kita kan mau searching data-data ya Pak ya. Nggih. Itu kalau saya dari ininya Bu Zaira tadi, berarti topiknya itu harus spesifik ya Pak ya. Nggak bisa Ya, umum. spesifik sesuai dengan bidangnya Ibu Bapak deh. Gitu. Jadi lebih enak. Kira-kira Bapak punya ini nggak Pak, referensi untuk topik-topik yang banyak berkeliaran di jurnal-jurnal gitu Pak? Sebentar, saya tak belajar ke Ki Joko Bodo dulu Bu, supaya saya bisa menerawang topik yang bagus buat Ibu seperti apa. Barangkali punya topik yang banyak gitu Pak, yang bisa kita pilih gitu Pak. Yakin aku tak carikan Bu. Saya tak belajar jadi cenayang dulu. Nah, ini kalau lihat-lihat dari Bu Latifah, Bu Lailatul nih, apa ya? Ya saya tidak tahu toh Bu. Yang mengetahui kan Ibu sendiri. Nanti Ibu lalu tak carikan sesuai dengan saya. Ibu nanti bingung. Ayo. Nanti coba Ibu saya bilangin. Tak kasih topiknya tentang self awareness and self efficacy. Yes. Aduh, opo maneh iki. Pardon, sir. Itu Bu. Jadi diskusikan aja kalau kayak topik seperti apa. Bu ingat ya, Ibu punya grup WA. Itu kalau nggak udah nemu Pak ini cocok nggak buat saya, tulis aja di grup itu. Oh, ya. Alasannya kenapa dan lain sebagainya. Itu fungsinya grup WA ya Bapak Ibu. Bukan hanya untuk nge-share jadwal dan ucapan terima kasih, baik Bapak, pakai emot gini. Nah, itu enggak. Itu fungsinya tanya, Bapak Ibu. Itu fungsinya saya dibayar. Oke. Ya, terima kasih Pak Aris. Pun. Sampun kalau gitu. Saya takut nanti Pak Vinto pulangnya kemalaman. Pak Jupri nanti juga waktunya tahlilan. Nah, sekarang kita waktunya closing. Demikianlah Bapak Ibu perkuliahan malam ini. Ngono loh. Kita akhiri. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Tak foto dulu, Pak. Loh, ayo, mumpung belum dia nih. Aku tak sama pamer. Loh, siapa yang Siapa yang nge-shoot? Screenshot Pak, screenshot. Admin. Saya Pak. Adminnya, ayo Bu. Setelah hilang iki kok. Baik, siap Bapak Ibu. Wah, siap iki Pak. Baik. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Slide kedua. Tunggu sebentar. 1. Pindah slide Ibu. Cuma 2 Pak. 1, 2, 3. Sampun Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas Sama-sama Pak Aris. refreshingnya hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan kita minggu depan akan kuliah langsung dari Malaysia. Alhamdulillah. Oleh-olehnya Pak Aris. Sehat-sehat ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Lupa oleh-olehnya Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Sami-sami. Ini saya langsung all Sekarang ya. mulia dari Grati.